Nggak milih pas pemilu itu sering banget kan dicap sebagai sikap yang apatis, nggak peduli. Tapi gimana kalau kita lihat dari sisi lain? Gimana kalau itu sebetulnya adalah sebuah tindakan politik yang disengaja? Sebuah pernyataan yang punya prinsip? Yuk kita coba bedah lebih dalam. Mungkinkah tidak memilih itu justru jadi bentuk protes yang paling kuat? Nah, ini dia pertanyaan intinya yang mau kita kupas tuntas. Ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang rasanya kok nggak ada yang ideal ya, apakah menarik diri dari proses pemilu alias nggak memilih justru jadi pilihan yang paling bertanggung jawab? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal kenalan dulu sama istilah khas Indonesia, golput. Terus kita lihat gimana sih caranya abstain itu bisa jadi sebuah bentuk protes. Dari situ kita akan masuk ke perdebatan teologis soal kewajiban sipil, menantang lagi gagasan soal ketaatan, dan akhirnya kita rangkum semuanya untuk melihat ini sebagai sebuah pilihan yang murni dari hati nurani. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kita perlu paham istilah kunci yang jadi pusat diskusi kita kali ini. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan golput? Golput itu singkatan dari golongan putih. Nah, ini istilah yang unik banget di Indonesia loh. Ini bukan sekedar nggak datang ke TPS karena males atau lagi liburan. Bukan. Golput itu adalah sebuah tindakan yang disengaja ada niatnya untuk abstain sebagai sebuah sikap politik. Yang menarik, arti golput ini ternyata nggak gitu-gitu aja dari dulu. Maknanya itu berevolusi. Awalnya di zaman Orde Baru, ini adalah gerakan politik yang tujuannya buat melawan rezim yang represif. Tapi setelah reformasi, tujuannya geser secara fundamental. Perubahannya kelihatan jelas banget kan? Dulu, golput itu gerakan buat menjatuhkan pemerintah. Sekarang ini lebih ke sikap etis. Protesnya bukan lagi ke satu rejim aja, tapi ke masalah yang lebih luas. Politisi korup, politik uang, dan janji-janji kampanye yang seringkali tinggal janji. Jadi, gimana caranya abstain atau nggak milih ini bisa jadi sebuah aksi pembangkangan? Nah, mari kita lihat argumen utamanya di sini. Bahwa tidak memilih itu bisa jadi sebuah bentuk ketidaktaatan sipil yang punya prinsip. Sumber yang kita bahas ini bikin pembedaan yang sangat jelas. Menurutnya, nggak semua orang yang nggak milih itu sama. Cuma kategori pertama yang benar-benar bertindak karena panggilan hati nurani dan rasa tanggung jawab buat bangsa, itu yang bisa dianggap sebagai golput yang real. Dua kategori lainnya yang dasarnya cuma cuek atau karena nggak tahu apa-apa, itu dianggap golput palsu yang nggak produktif. Jadi poin krusialnya itu di sini. Golput yang berprinsip itu bukan soal pemberontakan atau bikin rusuh, sama sekali bukan. Ini dikategorikan sebagai perlawanan lunak atau ketidaktaatan sipil yang santun. Kekuatannya itu terletak pada argumen moral dan intelektual, bukan pada kekerasan. Sekarang kita masuk ke sebuah dimensi yang jujur aja cukup kompleks. Kita akan membahas ketegangan teologis yang bikin isu ini jadi pelik banget, terutama bagi warga negara Kristiani. Secara tradisional, ayat seperti dari kitab Roma ini sering jadi pusat perdebatan. Tafsiran yang paling umum adalah ayat ini memerintahkan ketaatan mutlak kepada pemerintah. Pandangan ini seringkali bikin seolah-olah nggak ada ruang sama sekali buat yang namanya ketidaktaatan sipil atau protes. Dan disinilah pertanyaan kritisnya muncul. Terus gimana dong kalau pemerintahnya sendiri udah nggak adil, korup, atau bahkan tiran? Apa kewajiban kita sebagai warga negara? Apakah taat buta itu masih jadi pilihan yang etis? Nah, sekarang ayo kita coba jelajahi argumen teologis tandingannya. Argumen yang justru bilang kalau ketaatan buta itu mungkin bukan pilihan yang paling etis bagi seorang umat Kristiani. Argumennya di sini mengkritik cara baca Alkitab yang terlalu kaku dan literal. Dikatakan bahwa penafsiran yang sempit kayak gitu bisa bikin kita mengabaikan rumitnya kehidupan politik modern dan tanpa sadar malah menghalangi kita dari tanggung jawab sosial kita. Istilah ini mungkin kedengarnya agak ngeri ya, anarki Kristen. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti anarkisme yang penuh kekacauan. Sama sekali bukan. Anarki di sini asalnya dari kata an dan arche, yang artinya tidak ada pemimpin atau tidak ada otoritas selain Tuhan. Jadi, ini adalah prinsip teologis yang menegaskan bahwa cuma otoritas Tuhan yang absolut, makanya perlawanan tanpa kekerasan terhadap negara menjadi sah ketika negara tersebut sudah bertindak kelewat batas. Jadi, ini bukan ajakan untuk sembarangan melawan ya. Kriteria etisnya itu spesifik banget. Ketidaktaatan itu baru bisa dibenarkan dalam situasi yang benar-benar ekstrim. Misalnya, ketika negara secara terang-terangan menentang Tuhan, ikut campur urusan spiritual, membiarkan ketidakadilan yang parah, atau memaksa seseorang mengkompromikan imannya.
Oke, sekarang kita tarik lagi semua argumen teologis yang lumayan abstrak tadi, kembali ke tindakan nyata golput di demokrasi modern. Kita lihat ini sebagai sebuah pilihan etis yang didasarkan pada hati nurani. Ini nih karakteristik kunci yang mendefinisikan golput yang etis. Dia harus anti revolusi, artinya menolak kekerasan. Dia harus apolitis, gak memihak partai manapun. Tindakannya harus didasari argumen moral. Dan yang paling penting, semangatnya harus tetap nasionalis, bukan untuk merusak negara. Dan ini adalah detail praktis yang krusial banget. Golput yang bertanggung jawab itu bukan tindakan pasif. Penulisnya justru menyarankan untuk tetap datang ke TPS, lalu sengaja membuat surat suaranya jadi tidak sah. Misalnya, dengan mencoblos di luar kotak atau mencoblos semua gambar. Tujuannya apa? Untuk mencegah surat suara kita yang kosong itu disalahgunakan secara curang. Kutipan dari Abraham Kuyper ini benar-benar menangkap inti dari semua argumen ini. Kekuatan sejati sebuah bangsa itu bukan terletak pada ketaatan buta warganya, tapi pada penghormatan terhadap hati nurani warganya. Kalau nurani itu dilukai secara sistematis, ya legitimasi dan kekuatan bangsa itu sendiri yang akan retak. Pada akhirnya, kita semua kembali ke sebuah pertanyaan mendasar yang melampaui batas negara. Ketika semua pilihan yang tersedia di depan mata terasa salah secara moral, tindakan apa yang paling bertanggung jawab? Jawabannya memang gak ada yang mudah, dan itulah yang mungkin layak kita renungkan sebagai warga negara yang sadar.